saya untuk mempresentasikan penelitian kami terkait multikulturalisme sebagai penunjang integrasi nasional di era new normal. Perkenalkan, saya Winnie Ferdianti bersama rekan saya, Ikadek Bella Santika, Sela Violeta, dan Ibu Rini Setiawati. Kami berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penelitian kami ini dilatar belakangi oleh munculnya pandemi COVID-19 yang mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Menanggapi pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan new normal. Melalui kebijakan new normal ini, pemerintah membantu masyarakat agar tetap menjalankan aktivitasnya. Tak hanya itu, pemerintah juga membantu masyarakat agar dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Contohnya itu seperti banyak kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, akhirnya beralih menjadi kegiatan yang dilaksanakan secara tidak langsung. Hal itu juga menandakan bahwa penggunaan gadget masyarakat itu meningkat sejak pandemi COVID-19, terkhusus sejak penerapan new normal. Seperti perkuliahan, bekerja, ataupun pembelajaran di sekolah itu sekarang beralih menjadi pembelajaran maupun perkuliahan daring. Tidak hanya itu juga, new normal ini membuat masyarakat akhirnya memiliki lebih banyak waktu untuk aktif di media sosial. Yang sebelumnya sebelum pandemi COVID ini muncul, masyarakat itu terkadang tidak memiliki waktu sama sekali untuk aktif di media sosial. Dan sejak adanya new normal ini, sejak adanya pandemi ini, masyarakat memiliki banyak waktu luang untuk aktif di media sosial. Ada yang membuat channel YouTube untuk menyebarkan konten edukasi, konten memasak, atau konten lainnya. Ada juga yang berkontribusi dalam Instagram, Twitter, atau TikTok untuk membagikan tips dan trik ataupun membagikan informasi lainnya. Lalu ada juga yang tadinya berjualan dengan membuka toko, akhirnya beralih menjadi berbisnis online, karena peluang bisnis online di new normal ini lebih besar, karena semua masyarakat itu melakukan kegiatan apapun dan ingin membeli apapun itu melalui gadgetnya. Kemudian tidak semua masyarakat di Indonesia ini ternyata menggunakan media sosial itu dengan positif seperti yang telah saya jelaskan tadi. Banyak juga beberapa oknum masyarakat yang menyalahgunakan media sosial sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Mengapa konflik di media sosial ini perlu diwaspadai? Karena konflik di media sosial ini ternyata dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Adapun metode penelitian yang kami gunakan ialah pendekatan kepustakaan atau library research, teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan teknik analisis data, metode analisis isi. Setelah kami melakukan penelitian, kami mendapatkan poin-poin penting yang menjawab penelitian kami ini. Adapun poin pertama itu mengenai keberagaman, yang mana keberagaman ini merupakan wujud multikulturalisme. Multikulturalisme itu sangat banyak sekali, tapi saya hanya mencantumkan 4 saja di sini, yaitu ada suku, agama, ras, dan antar golongan, ada identitas seperti jenis rambut dan warna kulit, ada juga nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, dan yang terakhir mungkin jarang diketahui banyak orang, yaitu persepsi masyarakat itu merupakan juga wujud multikulturalisme. Di samping Indonesia yakin dan bangga mengakui adanya multikulturalisme, ternyata multikulturalisme munculnya ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Pada penelitian ini, kami berfokus pada ancaman dalam negeri,
khususnya di era new normal, yang salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial. Mengapa saya mengatakan bahwa penyalahgunaan sosial itu menjadi ancaman dari dalam negeri? Karena seperti yang dapat kita lihat bersama pada layar ini, Microsoft pada Februari 2021 melakukan riset yang diberi nama Digital Civility Index, itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-29 dari 32 negara di Asia Pasifik, di mana Indonesia ini memperoleh 76 poin. Yang saya ketahui, semakin besar angka yang diperoleh oleh negara, maka semakin rendah pula tingkat kesopanan netizen dalam menggunakan media sosial. Dan ini sangat disayangkan sekali, karena selain dapat membuat perspektif buruk dari dunia internasional terhadap Indonesia, juga ternyata ini dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Microsoft juga menjelaskan bahwa netizen Indonesia itu semakin tidak sopan karena adanya pandemi COVID. Dan Microsoft juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi buruknya indeks Indonesia itu. Yang pertama adalah penyebaran hoax, adanya juga penipuan. Yang kedua itu maraknya ujaran kebencian dan diskriminasi melalui media sosial. Dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Microsoft tadi, secara tidak langsung sebenarnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlunya pencegahan atau upaya mengatasi disintegrasi bangsa ini. Untuk upaya mengatasi disintegrasi bangsa, maka perlunya penguatan integrasi nasional. Yang dalam hal ini, Indonesia melalui pemerintahannya menguatkan kekuatan Undang-Undang ITE untuk mengontrol masyarakat dalam penggunaan media sosial, khususnya interaksi antar komentar netizen dan penyebaran informasi. Lalu ini sangat menjawab penelitian kami, karena multikulturalisme ini sebenarnya juga menjadi penunjang integrasi nasional. Lalu mengapa saya membahas ancaman-ancaman dari dalam negeri yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh multikulturalisme itu karena sebenarnya itu hanyalah bumbu agar integrasi nasional itu lebih kuat lagi. Tanpa adanya multikulturalisme dan permasalahan-permasalahan tadi, mungkin integrasi nasional itu masih terbilang belum kuat. Oleh karena itu perlunya permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya bukan hanya disayangkan lalu dibiarkan saja, tapi diperlukan adanya tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, multikulturalisme merupakan penunjang integrasi nasional yang dalam hal ini melalui Undang-Undang ITE. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Windy Ferdianti beserta tim. Di sini waktu masih tersisa 10 menit lagi. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta, manakala ada yang ingin bertanya, menanggapi, ataupun mendiskusikan terkait topik yang telah dipaparkan oleh Ibu Windy selaku pemateri, kami persilakan. Silakan Pak, Ibu, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya?
Apakah